Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini yang hadir sudah bersyukur semua. Sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajaba li amril mu'min, istimewa perilaku orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Tidak ada pintu ketiga yaitu mengeluh. Sementara kita selalu memilih pintu ketiga, memilih mengeluh. Kok bisa? Karena memang di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Hari ini kita pengen banget mendapatkan pencerahan dari surat Al-Ma'arij, di mana Allah memberikan tipsnya bagaimana agar kita tidak sering mengeluh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Ngeluh terus. Kecuali disebutkan nanti jika dia memiliki 8 kriteria. Bisa meminimalisir keluhan. Memperbanyak syukur. Yang begitu itu keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang memahami artinya, tetapi tidak diberikan kekuatan mengaplikasikannya. Mudah-mudahan yang duduk di sini selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Anugerah yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh duduk di sini, ini anugerah Allah. Nggak semua orang bisa duduk di sini. Enaknya jam segini ngapain? Ada yang tidur, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang ke mall ya. Tapi Masya Allah jamaah Darussalam memilih untuk duduk di sini. Semoga bisa dipertahankan sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, qori'ah kita bisa dibantu. Hari ini kita akan melihat apa sih tips yang Allah berikan agar kita tidak berkeluh kesah. Adik-adik, ibu-ibu boleh tolong buka surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 sampai ayat 35. Boleh, Neng, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sudah sampai 30 sudah? Sampai 35. Oh 35. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Ada artinya, Neng? Ada terjemahannya. Kalau nggak ada terjemahannya, ada sih. Nanti ada 8 tips, Ibu tolong dicatat. Bagaimana bisa meminimalisir keluhan-keluhan. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, dan mereka itulah dimuliakan di dalam surga. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu persis kekurangan kita. Allah tahu juga bagaimana solusi untuk menutupi semua kekurangan yang kita miliki. Manusia sebelum menikah dia ngeluh, enak kali ya kalau nikah. Ternyata setelah menikah dia ngeluh juga, ya Allah gini amat sih nikah. Punya suami jelek ngeluh, ya Allah malu-maluin diajak kondangan. Suami ganteng, astagfirullah, ya Allah dia genit banget. Ngeluh terus. Ketika belum punya anak, dia ngeluh, enak kali ya punya anak. Bisa bercengkrama dengan anak. Ternyata ketika hamil dia ngeluh, ya Allah gak bisa tidur. Mana bebinya gerak-gerak terus di kandungan. Sudah melahirkan, astagfirullah. Sakit banget ya ternyata melahirkan, mana anak gak Masya Allah. Sekedar ilmu,
setiap orang itu sudah menjalani prosesnya. Kalau belum menikah, dia seharusnya bahagia, enak. Belum menikah, bisa pergi kemana saja tanpa izin. Lihat kebahagiaannya saja. Alhamdulillah saya belum menikah. Coba kalau punya suami jobless, gak punya pekerjaan. Atau KDRT, atau punya penyakit malam pertama bengek. Ambulan datang ngejemput. Jadi yang dilihat enaknya. Konsekuensi orang menikah itu memang di satu sisi dia senang bisa kemana-mana. Tetapi di sisi yang lain ketika pulang ke kos-kosan dia cuma bisa lihat tembok, atap gitu. Itu sudah konsekuensi. Setelah menikah dia memang tidak bisa bebas pergi kemana saja. Tetapi ketika dia pulang ke rumah atau suaminya pulang ke rumah, bisa tatap-tatapan, bisa pegangan tangan. Walaupun gak lama berantem lagi, itu biasa. Itu konsekuensi menikah begitu. Suami di kantor capek, pulang ke rumah ada istri yang soleha, ya Allah nyenengin banget. Betah dia di rumah. Nanti ketika belum punya anak, kita melihatnya kalau belum punya anak enak nyenyak tidur. Tetapi ketika dalam kondisi normal memang kesepian, gak ada tangisan bayi. Tapi kan dia nyenyak tidur. Kalau sudah punya anak, dia kurang tidurnya. Nggak nyenyak, sebentar cucu, belum pipis, terus aja gitu. Tapi kan ada yang belai dia, nyium dia, manja sama dia. Memang begitu semuanya. Terus nanti anak kita ada yang menikah, ada yang belum menikah. Ada yang bilang, ya Allah saya udah capek-capek ngegedein, pas gede dia ambil orang. Saya bilang, ibu kalau gak ada yang ngambil lebih stres lagi. Iya ya gitu. Itu manusia perlu ada yang mengingatkan. Ibu alhamdulillah anaknya ada yang mengambil, ada yang mau menemani. Coba kalau dia sampai tua gak ada yang ngambil, gak ada yang nemani, kita terus yang nemani dia. Sedih juga. Jadi karena Allah menciptakan kita suka berkeluh kesah, itulah sifat kita aslinya. Nanti kalau dia lagi sedih, enak kali ya kalau punya uang, kalau punya jabatan. Senang sekali kalau jadi orang yang ada identitas, popularitas, fasilitas, isi tas. Enak banget. Itu janjinya. Tapi kata Allah setelah dikasih materi ternyata dia pelit. Pelit. Kenapa? Karena dia merasa itu hasil kerja keras dia. Dia lupa tangan Allah bermain dalam kesuksesannya. Maka kata Allah, kalau gak pengen punya dua sifat tadi, gak ngeluh, gak pelit, amalkan ayat ini. Ada 8 yang Allah berikan terapinya, tipsnya biar gak pelit, biar gak cepet ngeluh terus. Kata Allah, yang pertama apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu di ayat ke-23. Yang begitu tuh hilang. Tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang setia dengan sholatnya. Ibu arti setia apa? Bukan setiap tikungan ada. Setia itu tidak ada alasan untuk berpaling. Orang kalau setia itu gak ada alasan untuk berpaling. Sama halnya ibu setia dengan pengajian Darussalam. Tidak akan pernah dapat alasan di benaknya untuk tidak hadir di sini. Jadi kalau orang setia, dia akan cari cara bagaimana tidak meninggalkannya. Berbeda dengan orang yang tidak setia, dia akan cari alasan untuk meninggalkannya. Sholat, ngaji, puasa, ibadah. Kalau dia setia dengan amal itu, dia akan cari cara bagaimana untuk tetap di jalan itu. Berbeda dengan orang yang memang tidak setia. Dia cari alasan. Gimana ya besok kalau teman nanya, kenapa gak ngaji di Darussalam? Apa ya alasannya? Dia dapat itu 1000 alasan akan dia dapatkan. Aha, alasannya adalah dapat ya. Tapi kalau orang setia tidak akan pernah mencari alasan itu. Sama halnya dengan sholat. Orang yang setia dengan sholat dalam kondisi apapun dia akan sholat.
Bahkan sama Allah dipermudah. Ketika kita dalam perjalanan boleh dijamak. Jamak itu menggabung ya Bu, zuhur dengan asar digabung. Maghrib dengan isya digabung. Itu mohon maaf gak boleh selingkuh. Maghrib sama asar gak boleh. Sudah begitu pasangannya. Kalau subuh memang jomblo. Jadi gak boleh dikosor. Gak boleh dijamak. Gak ada sholat subuh jadi 1 rakaat karena dikosor. Gak ada. Nah, ketika kita dalam perjalanan dipermudah, dijamak. Jadi ada hukum yang berbeda. Jamak itu menggabung, kosor itu meringkas. Begitu. Ketika dia dalam kondisi sakit gak bisa berdiri, dia akan duduk. Duduk gak bisa, dia berbaring. Berbaring gak bisa dengan anggukan kepala. Kepala gak bisa dengan mata. Dia akan cari cara bagaimana tidak meninggalkan sholat. Kecuali memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Disolatin gitu ya. Jadi jangan sampai kita gak pernah ke masjid, gak pernah sholat berjamaah. Sekalinya ke masjid posisi kita di depan imam. Karena sudah meninggal, disolatkan. Itu paling sedih itu. Gak pernah sholat berjamaah ketika ke masjid sholatnya di depan imam. Karena sudah wafat, sudah meninggal. Itu paling menyedihkan. Jadi orang-orang yang sholat itu Allah kasih mentalnya lebih kuat daripada orang-orang yang tidak sholat. Kalau ada yang bilang, Bu Fatia teman saya sholatnya rajin tapi mentalnya astagfirullah misalnya. Dia sholat saja mentalnya demikian, apalagi kalau tidak sholat. Begitu. Kenapa orang sholat itu sejujurnya dia berkomunikasi dengan Allah. Orang yang curhatnya sama Allah itu dadanya lapang. Karena dia udah ngobrol sama Allah, ya Allah tolongin dong gitu. Dari mana kita tahu orang yang sholat mentalnya kuat? Dari surat Al-Muzammil. Allah ngasih bocoran orang yang rajin sholat, terutama sholat malam, itu dikatakan mengisi jiwanya lebih berat. Mengisi mentalnya lebih kuat. Dan bacaan di waktu malam lebih berkesan. Sementara sholat 5 waktu itu dikatakan oleh Allah aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Kenapa? Dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Cahaya gimana maksudnya? Kalau kita jalan di dalam kegelapan, kita bingung, aduh belok ke kanan atau ke kiri atau lurus, gak ada cahaya. Allah kasih secercah cahaya. Ada lampu yang membimbing kita bisa jalan kemana yang kita mau. Sholat itu cahaya buat kehidupan kita. Maka orang-orang yang sholat itu insya Allah mentalnya lebih kuat daripada orang-orang yang tidak sholat. Ibu perhatikan orang yang bundir, bunuh diri. Nah, itu mayoritas mereka sholatnya nggak konsisten itu. Kenapa di Jepang banyak yang bundir? Mereka nggak percaya adanya Allah. Bersandarnya cuma sama dunia saja. Dibully, bundir. Nggak dapat tawaran atau nggak dapat proyek, bundir. Kenapa? Nggak ada tempat bersandar. Kalau kita tempat bersandarnya Allah, saat sholat hati kita tenang. Bayangkan dan perhatikan yang duduk di sini, ini bermasalah semuanya nih coba. Tapi kan gak macem-macem kan, kenapa? Karena kita masih sholat. Masih ngobrol sama Allah. Bahkan apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi setialah dengan sholat. Jangan pernah ditinggal. Pergi kemana saja, otak kita yang pertama adalah sholatnya di mana. Itu yang pertama kita pikirkan. Jangan nanti sholat gampang. Enggak usah gampang. Sholatnya di mana, itu yang kita pikirkan dulu. Di rest area atau di mana, itu yang pertama sholat yang ada di benak kita. Setialah dengan sholat, itu nomor 1. Yang kedua kata Allah apa?
Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dialokasikan bagian tertentu untuk menunaikan zakat atau sedekah. Yang kedua, biar enggak pelit. Nah, biar enggak pelit, istiqomah juga dalam menunaikan zakat, dalam memberikan sedekah. Makanya ada kalimat haqqum ma'lum. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu zakat. Kenapa? Karena ada bagian tertentu, berarti kan 2,5%. Ada juga yang bilang umum, zakat dan sedekah. Kenapa? Lisa'ili wal mahrum, untuk yang meminta dan yang tidak meminta. Mohon maaf ibu-ibu solehah, kita mungkin ada yang punya adik, punya kakak, punya keponakan, tetangga. Mereka sebenarnya tidak mampu, tapi malu meminta sama kita. Jadi alokasikan dana gitu ya, untuk kita berikan kepada mereka, baik mereka yang meminta, beggar, pengemis, atau tidak meminta, tapi kita tahu mereka butuh. Jangan nunggu mereka minta, berikan. Contoh, pernah ya kita melihat ada bapak-bapak tua jualan cobek. Ibu ngerti cobek enggak ya? Maaf. Takutnya ini kan milenial ya. Cobek, what is cobek gitu kan. Yang buat ngulek. Nah ya. Bapak-bapak jualan itu beratnya luar biasa. Kita belum tentu kuat. Ringankan, kita beli. Atau ada yang jualan peyek, kita beli, kita tambahin. Nenek-nenek kan banyak tuh yang jualan. Itu tuh begitu tuh lisa'ili wal mahrum. Ngasih, ngelebihin, itu diusahakan menjadi kebiasaan. Terutama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus. Ibu pernah lihat gak angin berhembus berhenti? Enggak kan? Tush, tush. Kita langsung, adem sekali. Angin kalau berhembus gak pernah berhenti, gak pernah mikir, lewat sini gak ya? Gak pernah. Orang sedekah kadang-kadang gini, mau sedekah, udah megang uangnya, dilihat, ya masih muda, gitu. Berhenti dia sedekahnya. Kalau angin berhembus gak berhenti, itu Rasulullah demikian. Kalau nanti mohon maaf, disalahgunakan sama dia, itu urusan dia sama Allah. Walaupun ada ya kadang-kadang kita berbagi, ternyata dia gitu ya, tajir melintir misalnya. Ya sudah, tangan Allah sudah menerimanya sebelum tangan dia menerima. Jadi kalau sedekah memang perlu selektif dan efektif. Kalau kita lebih kenal, berikan. Bedanya apa? Kalau sedekah bisa buat orang kaya. Sedekah. Kalau zakat itu ada mustahik. 7 golongan ada di surat At-Taubah ayat 60. Itu 7 golongan. Ada fakir, miskin, mu'allaf, amil, yang terlilit hutang, musafir, fisabilillah itu ada. Tapi kalau sedekah itu bebas. Kita punya orang tua kita lebih kaya dari kita. Terus kita buat parcel yang paling indah. Kita berikan buat orang tua kita, malaikat langsung mencatatnya sebagai pahala sedekah. Suami kita tajir, kita tahu dia hobi makan kepala kakap atau sate, pulang bawakan itu, malaikat mencatatnya sebagai pahala sedekah. Enggak usah bilang, ya ini kepala kakap sedekah. Tulangnya nyangkut semua di sini nih tulangnya. Kenapa? Kepala kakapnya sedekah gitu. Anak kita naik kelas, anak kita selesai murojaah, simaan, kasih hadiah apa yang dia mau. Itu malaikat mencatatnya sebagai pahala sedekah. Nah ini boneka, ya sedekah dari mama ya sayang ya. Ya Allah, itu boneka nangis saja tetap main. Kenapa? Boneka sedekah kan gitu. Tanpa kita ucapkan, itu malaikat sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Sama mentraktir teman juga begitu. Ngebaso yuk, udah diem.
Ngebahso yuk sedekah. Ya Allah. Itu bakso nelennya susah kita. Kenapa? Bakso sedekah kita tengok-tengok, ya Allah bakso sedekah gini amat rasanya. Nggak usah. Itu dikatakan lisa ili wal mahrum. Yang meminta dan yang tidak meminta. Kita ditraktir nggak minta kan gitu. Dia yang pengen berbagi. Maka kalau kita sedekah bisa membahagiakan orang lain, itu Masya Allah pahalanya. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, teman kita. Sering-seringlah mentraktir mereka. Pahalanya Masya Allah. Nggak kaleng-kaleng, nggak recehan itu pahalanya. Diganti juga sama Allah dengan yang lebih baik lagi. Saya nggak mungkin sharing ini kalau saya tidak merasakannya. Masya Allah. Jangan pelit-pelit. Kenapa? Orang yang sedekah tahu harta ini titipan Allah. Maka harus saya distribusikan di jalan Allah. Nanti harta itu akan balik lagi kepada saya. Nggak bisa kita bilang, ya Allah baru dapet gitu. Jangan. Kenapa sih kita terima kasih, kita terima, kita kasih lagi. Terima, kita kasih lagi. Itu terima kasih begitu filosofinya. Orang-orang yang sedekah dia paham bahwa harta itu titipan. Makanya dia nggak akan pelit. Tidak akan pelit. Orang yang dikasih rezeki banyak tidak akan pelit kalau dia tahu itu hanya titipan saja. Maka dia akan berlomba-lomba. Biar ketemu dengan harta saya yang saya infakkan gitu. Jadi kalau kita mencintai harta diantaranya ada yang buat kita di dunia, ada yang buat kita di akhirat. Jangan buat dunia saja. Pernah ada pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wahai sahabatku, kalian lebih cinta dengan harta kalian atau kalian lebih cinta harta ahli waris? Mereka jawab, kami lebih cinta dengan harta kami. Kalau begitu, sedekahkan. Kenapa? Harta yang kalian sedekahkan itu nanti yang akan menemani di hari kiamat. Sementara harta yang kalian tinggalkan itu buat ahli waris. Jadi ada yang buat ahli waris, ada juga yang buat kita menemani di hari kiamat. Proporsional lah, mana yang buat dunia dan mana yang buat akhirat. Begitu. Jangan dunia semua. Jangan akhirat semua sampai anak kita ngutang kemana-mana karena hartanya kita jadikan di akhirat. Kalau kita jadi orang tua yang baik, izin atau ngasih tahu. Qadarullah dulu almarhum kedua orang tua saya tuh dikomunikasikan, kita dikumpulkan. Ikhlas ya kalau tanah atau rumah di sini buat wakaf, yang di sini buat misalnya sekolah atau pengajian. Iya, ikhlas. Yang kalian yang sebelah sana saja, iya ikhlas. Artinya mereka ngasih tahu dan kita diinformasikan. Gitu. Jangan ini kan harta aku bebas dong. Betul. Tapi kalau dikomunikasikan dengan ahli waris itu lebih bijaksana. Ada bijaksana, ada bijak sini. Biar enak dua-duanya. Nah itu ada dunia dan ada akhirat. Diingat orang-orang yang rajin sedekah. Nih penyakit hatinya keluar. Pelitnya, sombongnya, serakahnya tuh keluar. Kata siapa? Kata Allah. Di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai apa? Sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Maka sedekah tadi membersihkan hartanya dan hatinya. Kalau tiba-tiba kita gelisah, serakah, sombong, coba sedekah. Dan mengeluarkannya itu tergantung nominal persentase harta kita. Kalau kita punya uang banyak, dikeluarkannya banyak, baru keluar tuh penyakit kita. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkannya, mensedekahkannya dari 1M cuma 1.000, itu yang keluar sedikit banget gitu. Kalau Allah menyampaikan sesuatu itu valid. Orang rajin sedekah itu insya Allah tuh penyakit hatinya hilang. Pengen sombong,
keluar sombongnya, nggak jadi. Pengen serakah, ditekan lagi, nggak jadi. Kenapa? Allah menjadikan sedekah kita itu membersihkan hati dan harta kita. Makanya dia nggak akan pelit. Penyakit hatinya keluar dengan bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana biar kita bisa memperbanyak syukur. Di sini dikatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan adanya hari kiamat. Kenapa? Oh, hari kiamat itu hari di mana diperlihatkan semua amal kita. Slide dibuka. Kita lagi ngeluh, ada. Kita lagi bersyukur, ada. Pagi ini tanya sama hati kita, wahai hati, sudahkah kamu bersyukur? Buka hordeng, Masya Allah. Tumbuhan kita segar. Alhamdulillah. Duduk di meja makan, ada makanan yang bisa kita gunakan buat sarapan. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Nanti kita mau berangkat ke sini, Alhamdulillah kaki bisa kita gerakan, ya Allah, Alhamdulillah. Gak terbayang sama kita kalau bangun tidur, tubuh kita lumpuh. Ini yang begini nih kita perlu syukuri, ya Allah, Alhamdulillah. Saya masih bisa mengajak badan ini ke masjid. Ketemu teman-teman, Alhamdulillah, silaturahim. Pulang sama tenang hati kita. Jangan dihapus dengan celotehan-celotehan kita. Ya Allah, hari ini aku pegal banget, Masya Allah. Ngeliatin dia tuh, ya Allah, ngejebelin banget. Udah gak usah. Ngeliat gak Bu ini? Jilbab sama baju gak matching. Iya, ketawa. Nah, jangan tuh. Itu ngapusin pengajian kita hari ini. Fokus aja. Fokus dengan pengajian hari ini. Sebagaimana seorang anak bilang begini. Ayah, besok aku gak mau ke masjid. Aku gak mau sholat 5 waktu di masjid. Kenapa nak? Di masjid banyak orang rumpi, banyak orang tidur, ada yang main game. Ngapain? Gitu. Oke, kata ayahnya, kamu boleh kok nak gak ke masjid. Tapi ada syaratnya. Apa ya? Syaratnya bawa air. Bawa air segelas, jangan ada yang tumpah setetes pun. Oh, cuma itu. Oke ayah, kata anak. Dituangin air ke gelas, dia muterin masjid. Muterin masjid. Setelah selesai, ayah nih, udah selesai bawa air. Ayahnya nanya, ada yang tumpah gak? Enggak ada. Aku fokus kok bawanya. Di masjid ada yang tidur? Enggak tahu, aku kan fokus sama air. Ada yang main game? Aku gak lihat ayah. Ada yang ngelumping gak? Itu aku gak lihat. Sama nak, kamu ke masjid fokus aja. Nanti kalau udah sampai di masjid gak akan terlihat di mata kita yang rumpi, yang tiduran, yang main game. Apa? Setiap kita melakukan ibadah, fokus dengan ibadah tersebut. Tidak memikirkan yang lain. Kenapa? Nanti di hari kiamat akan diperlihatkan. Apalagi kita tahu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku, aku tambah. Tapi kalau kufur dengan nikmatku, ingat azabku pedih. Kamu dikasih badan sehat, kamu ajak kemana nih badan? Kamu dikasih rezeki berlimpah, kamu bawa kemana tuh rezeki itu? Jadi kalau mau Ramadan, ini boleh sharing ya Bu. Ibu tolong buka lemari. Baju yang tidak terpakai, sisihkan. Kalau bisa, ini ada di-matchingin sama jilbabnya. Biar nanti yang make gak pusing-pusing nyari jilbab. Terus kalau sudah begitu mata ditutup. Gitu. Karena kalau enggak, kita buka lagi. Kayaknya masih cocok dipakai. Aduh, gak jadi lagi tuh. Kita bilang sama suami kita, ada gak baju yang masih layak pakai? Di kantongnya. Nah, ada gak baju yang masih layak pakai? Tolong disisihkan. Kenapa? Kita distribusikan sebelum Ramadan. Kenapa? Bisa jadi pakaian yang sudah tidak kita pakai, tetapi sama mereka jadi baju lebaran. Dan itu sering banget.
Ketika Idul Fitri mereka sholat di masjid. Masya Allah baju kita dipakai buat Idul Fitri. Padahal kita tidak menggunakan lagi. Selama mereka pakai buat kebaikan, pahala ngalir buat kita terus. Makanya kalau lagi ngelihat lemari itu bukan hanya, bajuku banyak, bukan hanya itu. Mana yang baju jarang dipakai. Ini kayaknya jarang nih gitu. Tetapi tolong disesuaikan. Jangan, baju jarang dipakai dibawa ke pengajian, ke pengajian bawa kebaya. Ya Allah. Ribet duduknya kalau pakai kebaya kan gitu. Maksudnya yang cocok, ini jarang dipakai kita pakai. Ini juga jarang nih kita pakai. Tetapi disesuaikan. Tempat nongki, tempat ngaji. Kita kan boleh nongki sama pasangan kan. Bahkan nongki yang paling besar pahalanya itu nongki sama pasangan, sama anak-anak. Yuk kita makan bareng. Apalagi ibu kalau nongkrong sama pasangan, ini tangan tuh pegangan gini. Iya, biar nyatu hati kita sama pasangan. Anak muda aja yang gitu kan, masa kita nggak bisa gitu. Atau di mobil, atau kalau ngobrol di rumah. Jadi kalau ngobrol jangan jauh-jauhan, deket-deketan, kita pegang tangannya, kita giniin gitu. Itu pahala itu. Nanti ada tuh slide-nya di hari kiamat. Ya Allah, istrinya soleha banget. Ini sama suami dipegang bawaannya kesel aja, udah tua gitu. Jangan, bahagiain. Dia megang kita pegang lagi. Berapapun usia pernikahan kita nggak ngaruh. Kan halal. Jangan sampai nanti kita menyesal ya. Coba dulu kita begini. Kenapa? Hari kiamat itu kan hari diperlihatkan semua amal kita. Yang baik-baik diperlihatkan, yang tidak baik juga diperlihatkan. Kalau kita tidak bersyukur dengan pasangan kita, itu ada nanti. Itu kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Perempuan paling banyak di neraka karena tidak bersyukur dengan suaminya. Suami yang paling baik adalah yang royal dengan istrinya. Istri yang paling baik adalah yang paling pandai bersyukur dengan suami. Biar sama-sama enak. Nanti yang disampaikan ke suami dua-duanya Bu. Jangan ayah, kata Bu Fatia, suami yang baik adalah yang paling royal dengan istrinya. Jangan itunya saja disampaikan. Tapi istri yang paling baik sampaikan juga gitu. Biar sama-sama enak gitu ya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Yang keempat orang-orang yang takut dengan azab Allah. Kenapa? Karena azab Allah itu gak pernah aman dari kita. Sedikit aja kita punya dosa kan diperlihatkan. Kenapa sih ada surga, ada neraka? Nah, adanya surga sebagai sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kita sholat 5 waktu tidak khusuk-khusuk banget dikasih surga. Kenapa ada neraka? Karena keadilan Allah. Jadi kalau surga karena rahmatnya Allah dan sayangnya sama kita. Kalau adanya neraka karena keadilan Allah. Nanti kalau nggak ada neraka, orang baik dengan orang tidak baik masa sama-sama di surga? Nggak adil dong gitu. Justru adanya neraka sebagai bentuk adilnya Allah. Sama halnya kita dikasih pahala, itu karena rahmat Allah Ibu. Ibu semalam niat, besok saya mau ngaji di Darussalam. Baru niat saja, dicatat 1 kebaikan. Ternyata hari ini kita betul-betul hadir, dicatat sama Allah berapa? 10. Kenapa? Karena kita dibalas dengan 10 itu rahmatnya Allah. Berbeda dengan keburukan. Misalnya, na'udzubillah misal, kita niat buruk. Besok saya mau ngagetin nenek-nenek biar pingsan. Misalnya. Baru niat saja nih, dicatat gak sama Allah? Enggak. Ternyata ketika kita ketemu nenek-nenek, kita kagetin beneran gitu. Itu dicatat cuma 1, adil kan gitu. Kalau membalas kebaikan dengan cinta, membalas keburukan dengan adil.
Sama surga itu tuh karena rahmatnya Allah sama kita. Ibu sholat kita jarang khusyuk bu. Tapi dikasih surga sama Allah. Bayangkan kita sama suami gak taat-taat banget. Sholat gak khusyuk-khusyuk banget. Sedekah gak banyak-banyak banget. Tapi surga Allah kasih buat kita. Allah sayang banget sama kita. Kenapa Allah menguji kita di dunia? Agar nanti hisabnya gampang. Kalau kita gak pernah diuji di dunia, kita akan jadi orang yang sombong. Sombong kita bu. Fir'aun itu kan sombong begitu bu. Gak pernah sakit, gak pernah susah, gak pernah miskin. Ngaku Tuhan. Manusia kalau gak pernah diuji, sombongnya kelewatan gitu. Dan dia mencintai harta berlebihan. Berbeda dengan orang yang takut sama azab Allah. Takut kalau gak menunaikan zakat nanti mampir ke neraka. Gak jadi pelit bu. Takut kalau gak sholat nanti mampir ke neraka. Gak jadi ninggalin sholat bu. Kenapa? Takut sama azab Allah. Ngeri ya kalau gak sholat masuk ke neraka sakor gitu. Ngeri juga ya ternyata yang masuk ke neraka sakor orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah ngasih makan orang miskin, itu dikumpulin tubuh di neraka sakor. Jadi neraka itu kayak ruangan, masing-masing ditempatin sesuai dengan dosa-dosanya dia. Kalau yang suka ngerumpi masuk neraka apa? Ada bu. Neraka hutomah. Ibu hafal kan surat Al-Humazah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli. Nah itu. Humazatil lumazah. Ini yang suka mencela, yang suka ngerumpi. Yang suka ngumpulin harta karena menganggap hartanya itu bikin dia kekal di dunia. Itu semuanya masuk ke neraka hutomah. Jadi kalau lagi ngerumpi masing-masing saling mengingatkan. Ya Allah. Udah depan neraka hutomah, astagfirullah gitu. Berhenti tuh bu, kira-kira begitulah. Aduh astagfirullah ngerumpi lagi ya Allah. Mundur dari neraka hutomah gitu. Ngumpulin duit, gak menunaikan zakatnya. Aduh ya Allah udah di depan neraka hutomah. Gak jadi ibu. Nih keempat tipsnya biar gak pelit. Takut dengan azab api neraka nanti. Yang kelima apa? Yang kelima di ayat 29. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kok bisa menjaga kehormatan, bisa mencegah keluhan sama kikir gini. Ini mohon maaf agak-agak vulgar sedikit gini ya bu. Suami ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu dia bersyukur. Kebahagiaan suami ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sama halnya kebahagiaan ibu-ibu ketika ngeliat barang branded di diskon. Wah bahagia banget. Ya Allah ini biasanya 5 juta, sekarang cuma 500. Ya Allah bahagianya kita. Allah sudah titipkan itu rasanya begitu beda-beda. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Gak sama. Senengnya tuh bahagianya gak sama. Kalau laki-laki memang ujian terberat di dunia adalah perempuan. Dia gak boleh ngelihat jidat licin sedikit. Pakai bedak itu langsung tertarik. Kerupuk dipakai bedak itu bisa tertarik ya. Saking gak boleh ngeliat ada yang pakai bedak tuh gak bisa. Sehingga ketika dia bisa menjaga kehormatannya, bersyukur dengan istrinya yang apa adanya, itu memberikan dia ketenangan. Sama halnya ketika kita bisa beli barang-barang branded, itu kan hobi kita. Tetapi kita tahan. Zaman sekarang ibu, na'udzubillah. Orang yang DM, yang curhat, itu perempuan-perempuan sekarang tidak bersyukur dengan kondisi suami, dia rela tidur sama temannya yang penting dapat cuan. Sama teman satu SMA, dia tahu teman SMA-nya pernah senang sama dia dan dia lebih tajir, gak apa-apa tidur sama temannya yang penting pulang cuan.
Yang lebih ngeri lagi, ini ada seorang driver cerita, seorang ibu bawa rantang, bilang sama suaminya apa? Mau beli lauk mateng. Dia bawa-bawa rantang, mau beli lauk mateng, dia mampir dulu ke salah satu hotel, tidur dulu sama seseorang, uangnya itu buat beli lauk mateng. Na'udzubillah, kenapa nggak bersyukur dengan apa yang diberikan suaminya? Suami nggak bersyukur dengan kondisi istrinya. Dia malas makan sayur asam mulu di rumah. Dia pengen ganti rendang, sayur sop gitu ya. Makanya dia jajan di luar. Kalau orang-orang yang menjaga kehormatannya, dia akan pandai bersyukur. Orang yang berkhianat di rumah tangganya, rezekinya nggak berkah, keluarganya nggak berkah, umurnya nggak berkah. Makanya kata Allah, kalau mau dapat gitu ya, hati tenang, nggak ngeluh, setia dengan pasangan, jaga kehormatan, kecuali kepada pasangan mereka. Maksudnya gini, kita jaga kehormatan. Kalau sekarang kan kita keluar pakai jilbab, nutup aurat gitu Bu. Tapi kalau udah nikah sama suami jangan nutup aurat. Jangan terlalu solehah. Ada seorang bapak bilang, Bu Fatia saya udah nikah. Tapi istri saya pakai jilbab terus Bu, solehah banget. Saya bilang itu bukan solehah, itu gak paham. Sudah datang ke pengajian, saya bilang gitu. Kenapa suaminya gak bisa ngapa-ngapain? Kalau dipegang, astagfirullahaladzim. Udah halal. Dia harus ngaji lagi. Orang udah nikah kok gitu. Ayatnya ini nih, illa ala azwajihim. Kecuali sama pasangan-pasangan gak perlu menjaga kehormatan. Maksudnya udah boleh gitu. Kalau lebih dalam lagi saya khawatir ya, ini kan diupload di YouTube. Jadi intinya ya nutup aurat, jaga suara itu sama orang lain. Kalau sama suami bebas. Kalau sama orang lain suara dijaga. Kenapa kan banyak yang sekarang huruf S diganti huruf C. Maaci bapak. Cama-cama. Itu huruf S pada hilang semuanya itu. Sakit jadi atit, pisang jadi picang, coba kan aneh gitu. Kalau sama suami sendiri bebas, mau cadel, mau pelok, mau gagap, bebas. Kenapa? Bebas kata Allah di sini, nggak usah takut-takut. Justru kalau sama suami manja pahala. Lenje-lenje sama suami pahala gitu. Fitrahnya perempuan memang begitu. Perempuan itu dikatakan dalam Al-Quran inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya itu dahsyat. Setan aja dibilang apa? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kuatan perempuan daripada setan sebetulnya. Dia punya tipu daya. Makanya hancurnya laki-laki dari zaman dahulu. Dari Bani Israel sampai sekarang hancurnya laki-laki di hadapan perempuan. Tapi perempuan di sini kan perempuan solehah semua. Tipu dayanya digunakan yang baik-baik. Ayah nggak ke masjid. Mendung, baru mendung ayah, belum hujan gitu. Keren kan? Jangan dibalik, ayah mau kemana? Mau ke masjid, mendung, tahu ya mendung. Dikit lagi hujannya. Jangan. Itu tipu dayanya nggak bagus tuh yang begitu. Nih sebentar lagi nih tuh kan hujan nggak usah ke masjid, nggak usah. Itu yang nggak beres yang begini. Kalau nanya zakat ayah, udah tunaikan zakatnya belum? Biar kita berkah tahu ayah gitu. Jangan dilarang. Ayah ngapain ngitung-ngitung? Ini mau zakat? Nggak usah. Itu aja rumah tetangga tuh nggak pernah zakat, nggak pernah. Itu tipu daya yang salah. Kita ajak suami dalam kebaikan itu dengan tipu daya yang kita punya. Kan perempuan kalau terlalu serius ngeri ya, suami itu ngeri. Ayah nanti malam kita sholat tahajud, oke? Dikeluarin ayat, hadis, enggak gitu-gitu juga gitu. Ya, ntar malam kita sholat bareng yuk. Kita puasa bareng yuk gitu. Jadi punya tipu daya yang kita gunakan sama suami. Biar kita masuk surga bareng-bareng gitu.
Kalau dapat duit banyak, ayah sebentar duduk, pengen tahu, diinterogasi suaminya dapat dari mana uang ini. Pakai tipu daya. Iya, alhamdulillah ayah dapat rezeki dari mana ya? Nanyanya itu bukan diinterogasi. Jadi Allah itu ngajarin, Masya Allah ya, sampai menjaga kehormatan pun kepada orang lain. Tapi sama pasangan natural, kalau bisa seromantis mungkin. Ibu-ibu bolehlah sekali-kali misalnya, ayah boleh munduran gak sedikit, kenapa? Gantengnya kelewatan gitu. Sesekali gitu ya, sesekali boleh. Atau ditanya, mama atau bu, posisi di mana? Ini masih di kota wisata macet. Seperti macetnya hati ibu di hati ayah gitu. Sesekali boleh. Kalau jarang-jarang itu indah ya kalau jarang-jarang. Tapi kalau kebanyakan keseringan kayak memuntah, wah gitu. Sesekali gitu. Perempuan bersyukur sama suaminya redho, surga. Coba nyari apa lagi? Makanya dikatakan di ayat ini orang-orang yang menjaga kehormatannya itu tidak akan pernah gelisah, nggak ngeluh. Alhamdulillah dapat uang belanja dari suami, alhamdulillah gitu. Ini yang keberapa? Kelima. Sekarang yang keenam di ayat ke-32. Tapi di ayat yang 30 tadi disampaikan sama Allah, famani betagha wara dzalika faulaika humul adun. Even kita boleh menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi jangan melampaui batas. Di sini zina gitu, LGBT gitu ya, itu melampaui batas. Kalau sama pasangan kan sah, halal. Tapi kalau lesbi, gays, bisex itu kan suka sama semuanya, manusia, hewan, tembok. Oh iya, itu bisex tuh begitu. Ada kan di barat teng 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 gitu kan? Itu suami gandengan sama mobil. Dia nikahnya sama mobil. Kenapa? Dia CM, cinta mati. CM-nya sama mobilnya. Ada perempuan nikahnya sama buaya. Karena kalau manusia katanya bulunya terlalu halus, dia nggak bisa orgasme. Kalau buaya kan kasar, dia bisa orgasme. LGBT itu sakit jiwa semua sebetulnya, nggak normal. Jadi kalau misalnya kita senang sama suami, itu normal itu. Jatuh cintalah dengan suami kita berkali-kali. Walaupun orangnya itu juga. Tapi buat kita jatuh cinta berkali-kali. Cari kelebihannya dia sampai kita, ya Allah jatuh cinta lagi gitu. Dia marah-marah, marahnya jelek banget, dia jatuh cinta lagi gitu ya. Terus aja buat begitu. Nah ya itu yang ke-5. Yang ke-6, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah dan janji. Kalau kita memelihara amanah kita, dikasih jabatan apa nih sama Allah? Kita jaga nih. Tubuh amanah, harta amanah, waktu amanah, ilmu amanah, jabatan amanah. Dia akan jalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dia nggak akan ngeluh. Alhamdulillah saya dapat amanah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya diberi posisi ini, alhamdulillah. Janji juga sama. Kalau janji sama siapapun, itu mohon maaf ya ibu-ibu, adik-adik, tolong jangan menganggap remeh janji. Diundang, datangnya insya Allah gitu. Padahal dia nggak pengen datang. Kalau dia nggak pengen datang, bilang aja mohon maaf, kemungkinan saya nggak bisa datang gitu. Kalau yang 75% datang ke atas gitu ya, bolehlah kita bilang insya Allah. Tapi kalau masih 50-50, so mudah-mudahan ya Allah mempermudah saya untuk hadir. Tapi kalau kemungkinan besar yang nggak datang, bilang saja, mohon maaf ya teh ya saya nggak bisa datang. Ada waktu, di waktu yang sama saya ada kajian atau ada agenda, ada janji di tempat lain dan seterusnya. Ini agar kita tidak ngeluh. Kita suka gitu, aduh mana
janji sama ini, mana gitu kan. Jadi kita lebih sering ngeluh kalau tidak memelihara. Orang-orang munafik itu kan ciri-cirinya 3. Kalau bicara dusta, dikasih amanah dia berkhianat, dan kalau janji dia ingkar. Even 3 ini cuma munafik perbuatan, tapi baiknya ditinggalkan. Karena munafik ada 2 ya. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Kalau munafik keyakinan itu tempatnya di keraknya neraka. Kenapa? Dia pura-pura mengucapkan syahadat, pura-pura. Padahal hatinya menyembunyikan kekafiran. Itu namanya munafik keyakinan. Kalau munafik perbuatan dia masih muslim. Cuma perbuatannya seperti perbuatan orang munafik begitu. Maka dikatakan di sini orang-orang yang memelihara amanah dan janji gitu ya, insya Allah dia terhindar dari 2 sifat tadi. Nggak ngeluh juga, nggak pelit juga gitu ya. Karena amanah semua. Ini jabatan amanah harus saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Harta amanah harus saya salurkan kepada yang berhak. Orang yang tahu di dalam hartanya ada hak orang lain tidak akan berani melakukan atau menggunakannya. Tidak akan berani. Oh iya ya, ada hak orang lain di harta saya. Dia langsung mendistribusikannya. Zakat yang wajib akan dia tunaikan. Sedekah juga yang sunnah akan dia tunaikan. Kemudian yang ke-7 di ayat 33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang bersaksi ya, menjadi saksi. Jadi dia saksinya itu benar. Dia katakan A ya A, B ya B gitu. Makanya untuk kasus perzinahan, saksinya itu harus laki-laki, 4 orang. Kenapa bukan perempuan? Kalau perempuan itu bisa jadi nggak tegaan, bisa jadi berlebihan. Kalau laki-laki benar Anda melihat dia berzina, ya demi Allah saya melihat dia berzina gitu. Kalau perempuan kalau nggak tega, aduh saya nggak yakin sih, nggak yakin dia gitu. Kalau yang difitnah atau dituduh adalah musuhnya, dia akan lebih-lebihin. Bener banget, ya Allah, dia tuh memang dia lebih-lebihkan. Kalau laki-laki objektif, perempuan cenderung, mohon maaf ya, ini kan Allah yang menciptakan kita, dikasih sama Allah kelebihannya di perasaan. Itu kelebihan, tetapi kelebihan ini bisa disalahgunakan. Perasaannya bisa benci dan cinta itu berlebihan gitu maksudnya. Makanya orang yang bucin tuh kebanyakan perempuan. Laki-laki ada tapi jarang, yang bucin tuh perempuan. Dia bucin dengan suaminya, bucin dengan anak-anaknya gitu. Karena dia dikasih sama Allah itu rasa yang luar biasa. Makanya ibu hamil dielus-elus janinnya, sehat ya nak gitu. Kalau ayah kan di kantor, dia lagi pusing, lagi mimpin rapat, babynya bergerak, oh dia akan berbeda dengan ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu akan dielus gitu ya, dia bucin sama anak dan pasangannya. Terakhir, walladzina hum 'ala sholatihim yahafidun. Ini agak ngebut ya karena sudah jam 10:30. Dan orang-orang yang memelihara sholat. Pertanyaan saya adalah, di atas dibuka dengan sholat, di bawah ditutup dengan memelihara sholat. Apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 8? Ada yang tahu? Pertanyaan saya, di awal dibuka dengan setia. Setia dengan sholat. Di akhir, di poin ke-8, memelihara sholat. Perbedaannya apa? Kenapa? Kalau nomor 1 berkelanjutan. Oh yang terakhir berkelanjutan. Kalau nomor 1 merasa dekat. Regu A begitu jawabannya. Nomor 1 dekat, yang kedua continue. Regu B ada yang mewakili. Apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 8? Idem. Gimana? Sengaja saya tanya biar gak ada yang baca doa tidur ya. Gini, kalau nomor 1
setia dengan sholat, tidak ada alasan untuk berpaling dalam kondisi apapun, dia pasti sholat. Kalau yang terakhir, memelihara sholat, memelihara waktunya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, rukunnya, bagaimana dijaga kekhusyuannya, itu yang nomor 8. Makanya dipelihara nih sholatnya, biar khusyuk gitu, biar biar adab-adabnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dijalankan. Itu yang nomor 8. Kalau yang nomor 1 setia, even kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sunnahnya ditinggalkan. Doa iftitah kan sunnah, kadang-kadang dia tidak baca, tapi sholatnya gak pernah dia tinggalkan. Sementara kalau yang nomor 8, sunnah-sunnahnya dijaga gitu. Surat-surat, membaca surat setelah Fatihah kan sunnah. Kalau lagi kepepet, itu kadang-kadang ada yang gak baca kan. Tapi kalau memelihara, semua sunnah itu dijaga sama dia. Nah itu bedanya, lebih dalam nomor 8. Tetapi ketika Allah ingin mengobati, terapis untuk meminimalisir kufur nikmat tadi, terapisnya ternyata dibuka dengan kalimat sholat, ditutup dengan kalimat sholat juga. Artinya apa? Orang-orang yang sholat itu menenangkan. Insya Allah dia tidak akan pernah pelit, nggak banyak ngeluh. Belajar lagi nanti berarti apa? Kalau kita mau ngeluh, astagfirullahaladzim, kan saya sudah ngeluh sama Allah. Astagfirullah, kan saya sudah menyampaikan semua unek-unek sama Allah. Berarti tidak ada lagi tempat untuk berkeluh di hadapan manusia kecuali untuk sharing saja. Sharing ya, saya pernah punya masalah begini. Tapi beda, bukan ngeluh. Ya Allah, ujian saya tuh paling berat deh. Kalau diceritain sedih deh pokoknya gitu. Berbeda antara sharing dengan mengeluh. Maka kalau kita sudah membaca ayat ini, membaca surat ini berulang-ulang, syukur-syukur hafal. 8 ini Allah berikan terapisnya buat kita. Boleh di-sharing ke anak-anak. Sholat yuk nak, biar gak banyak ngeluh. Sedekah yuk nak, biar gak pelit. Sabar ya nak dengan ujian Allah, nanti itu menggugurkan dosa-dosa kok di hari kiamat. Jadi orang yang percaya bahwa hari kiamat itu hari pembalasan, sedihnya kita di sini nih menggugurkan dosa. Capeknya menggugurkan dosa. Semua rasa yang tidak nyaman di hati itu menggugurkan dosa. Maka ketika dia mengeluh, oh iya ya kan ini menggugurkan dosa, nggak jadi ngeluh gitu, kan menggugurkan dosa. Capek kan menggugurkan dosa, kita tinggal rebahan aja, paling kretak-kretek gitu ya. Ya Allah lagi digugurin dosa. Kenapa? Kita tahu kok hari kiamat akan ada balasan semua. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf, jika ada hati ibu-ibu yang terluka karena tutur kata pasangan, ibu tahu sabarnya kita mempertahankan rumah tangga itu pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Ada seorang ulama, Ustadz Mustafa Sibai berkata, jika seorang suami atau istri mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Sabar. Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita lewat orang yang paling kita cinta. Makanya diusahakan gitu ya, diusahakan setiap kita sedang dalam kondisi nyaman, sedang sakinah, itu tambah amal soleh. Tapi kalau kondisi kita sedang tidak nyaman, diusahakan bersabar. Kenapa? Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan 8 terapi ini, 8 tips ini bisa kita jalankan bersama-sama agar saling mengingatkan. Kalau ada teman ngeluh, ingat ayat 30 misalnya gitu. Ingat ada di Al-Ma'arij ayat 23 gitu. Jadi nanti ibu tolong ditulis. Misalnya setia dengan sholat ayat 23, sedekah ayat 24, menjaga kehormatan ayat 29 dan seterusnya. Jadi kalau ada teman yang mau mencoba selingkuh, ingat Al-Ma'arij gitu. Kan sama-sama ngaji di Darussalam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk tema hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya baru mau, ibu-ibu yang ingin bertanya langsung disodorkan surat cinta yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, pertanyaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari bawah dulu ya. Bagaimana Ustazah apabila anak-anak belum berhasil, apakah membiayai anak-anak dulu atau harus sedekah keluar? Bagikan juga saudara masih butuh bantuan dan suka minta dikirim uang. Ini, kalau zakat karena hukumnya wajib, walaupun kebutuhan banyak, tunaikan zakat dulu. Kenapa? Karena membiayai anak-anak sekolah itu sedekah. Kapan sih wajib zakat? Ini kalau nggak salah ada yayasan menyampaikan nominalnya pagu nisab itu. Kalau zakat yang per bulan profesi itu kalau penghasilan 8 JT. Di bawah 8 JT nggak wajib zakat. Tapi di atas 8 JT wajib zakat. Itu kalau yang menunaikan zakat profesi setiap bulan. Tapi kalau di bawah 8 nggak wajib. Terus bagaimana kebutuhan? Itu kan kewajiban kita menyekolahkan anak-anak. Jadi kewajiban sama Allah kita tunaikan, kewajiban sama manusia juga kita tunaikan. Jadi sedekah semampunya saja. Sedekah ngeluarin uang 5.000 tidak akan membuat kita miskin insya Allah. Enggak. 5.000, 10.000 nggak akan pernah menjadikan kita miskin. Demikian. Karena akan membiayai anak sekolah kan kewajiban. Insya Allah rezekinya berkah. Kedua, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika berinfak dengan permintaan doa? Boleh nggak? Boleh. Dek, kita bikin santunan yatim. Adik-adik, tolong doakan teteh ya, biar dapat pangeran berkuda tahun ini. Boleh, boleh. Nggak usah sedekah, minta didoakan. Boleh kan? Bu Fatia doakan ya. Boleh kan Bu, minta didoakan. Sekarang sedekah, terus minta didoakan. Ya nggak apa-apa. Nggak sedekah juga minta didoakan boleh. Ibu doakan saya ya. Boleh kan Bu, apalagi sedekah dan minta didoakan. Nggak apa-apa. Yang kedua terkait dengan sedekah baju layak pakai, apakah panitia DKM Masjid Darussalam program seperti ini? Ada nggak Neng? Nah itu saya kembalikan lagi kepada panitia. Nanti diinfokan sama pengurus Darussalam insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya izin bertanya, bolehkah melarang suami untuk komunikasi dengan mantan istrinya? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti yang sudah-sudah mantan istrinya mengingatkan masa lalu mereka. Apalagi membahas tentang anak, suami sampai ingin kembali lagi karena alasan anak. Ini ibu-ibu kalau udah membahas masalah mantan, kenapa jadi hatinya bergemuruh? Gini, ketika seseorang menikah lagi, memang beda ya Bu. Yang
divorce, yang cerai dengan yang wafat. Kalau wafat kan nggak ada mantannya ya, nggak ada. Kalau divorce, mantannya masih ada. Jadi kalau misalnya, mohon maaf banget ibu menikah dengan suami yang divorce, itu sudah harus menerima konsekuensinya. Kalau manusia itu menyimpan memori, pernah Bu, memori masa lalu dengan mantan, istri dengan gitu. Itu ya manusiawi. Pertanyaannya, kuatan mana kita dengan mantan istrinya? Pertama, doanya kuatan siapa? Akhlaknya bagusan siapa? Gitu sebetulnya sih. Kalau dia ketemu dengan mantan, kita ikut, bagus. Ayah mau ketemu mantannya, ibu ikut ya, gitu. Asal sabar. Ini ikut bikin kacau suasana masalahnya. Ikut tapi sabar gitu. Jadi kalau diputus nggak bisa, karena istrinya itu ibu dari anak-anaknya. Ayahnya gitu ya. Dia juga harus mempertemukan kenapa? Agar figur ayah ibunya ada dalam diri anaknya. Nggak bisa diputus, nggak bisa. Beda, ada mantan istri, mantan suami. Mantan orang tua nggak ada, mantan mertua tidak ada, mantan anak tidak ada. Jangan diputus. Tinggal main kuat-kuatan aja. Doanya, akhlak baiknya, tutur katanya. Kalau kita sudah mengisi ruang, semua ruang suami nggak tertarik dengan ruang yang lain, begitu. Jadi dikomunikasikan dengan suami, ayah bisa nggak gitu. Kalau ayah sudah memilih saya, hati ayah buat saya. Kalau ayah milih dia gimana? Ya nanti ibu lihat ya, kalau ibu kuat akan ibu pertimbangkan. Kalau ibu nggak kuat, ibu boleh nyerahkan misalnya. Itu sah-sah saja, semua harus dikomunikasikan, begitu. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kufur dengan suami yang dulu, tapi sekarang saya benar-benar bersyukur setelah mendapatkan suami yang memang soleh. Bagaimana cara menghapus dosa kekufuran dengan suami yang dulu? Dan sekarang mantan suami sudah meninggal. Oh, ini kebalikannya. Yang ini suami kedua tadi gitu ya. Jadi istri yang kedua. Ini kalau dulu pernah ya Bu. Namanya kan manusia pernah punya masa lalu. Dulu pernah kufur nikmat dengan suami yang lama. Walau bagaimana dia adalah ayah dari anak-anak kita kalau ada. Terus bagaimana bilang sama anak-anak kita, nak, ayahmu itu butuh tambahan pahala. Sering-sering doakan dia ya nak, sedekah atas nama almarhum ayah. Ibu saja yang sudah tidak menjadi istrinya, ibu doakan. Ibu tambah amal solehnya. Ibu sedekah atas nama dia, ibu kurban atas nama ayahmu nak. Maka kamu kalau ada rezeki tolong ya nak gitu. Tambah amal soleh suami kita yang dulu. Kenapa? Untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang saat ini sedang tidak bersyukur atau kurang bersyukur dengan suami, ibu lihat banyak orang yang pengen banget dapat suami kita. Kita mendapatkannya. Walaupun ibu berpikir siapa yang mau sama suami kita gitu ya. Tapi dia ketika keluar banyak yang memperhitungkan. Dan kita mendapatkannya gitu. Ini suami kita luar biasa. Kalau kita berpikir kelebihan pasangan kita, itu Masya Allah kita akan sayang banget sama dia. Tapi kalau kita hanya melihat kekurangan, rasanya kita ingin pisah. Kita ganti tubuh menatap kekurangannya dengan menatap kelebihannya. Jadi kalau melihat pasangan penuh dengan kelebihan, bersyukur. Kekurangannya Allah sembunyikan. Tapi kalau melihat kekurangan penuh dengan melihat pasangan penuh dengan kekurangan, bersabar.
pasti akan Allah tunjukkan kelebihannya. Demikian. Kemudian yang keempat ya. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kalau sholat sunnah itu diharuskan membaca doa iftitah tidak atau langsung Fatihah saja? Lanjut ke Al-Kafirun. Sebab saya sering lihat orang sholat sunnah tahiyatul masjid itu cepet banget. Ya, syukran. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun gak baca doa iftitah boleh. Karena hukumnya sunnah. Cuma rugi besar kalau yang sunnah tidak diamalkan. Kalau kita misalnya sholat qobliyah, ba'diyah, duha gitu ya. Kemudian tahiyatul masjid karena sunnah, waktu mepet ya nggak apa-apa. Sholat 5 waktu saja nggak baca iftitah boleh. Nanti ibu perhatikan dalam sholat ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Sunnah ini ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah apa? Gerakan yang sunnah apa? Sunnah qauliyah apa? Zikir-zikir bacaan yang sunnah apa? Nah, doa iftitah termasuk sunnah qauliyah. Zikir yang hukumnya sunnah. Termasuk habis Fatihah. Kan baca surat-surat tuh Bu, itu pun sebetulnya sunnah. Tetapi ketika kita tahu ilmunya, jangan ditinggalkan. Kecuali kefefet. Waktunya udah kepepet gitu. Waktunya gitu. Kenapa? Salah satunya gini. Ibu kalau kita sholat di tempat, katakanlah di tempat umum, restoran, mall, itu kan ngantri tuh Bu. Yang sholat, yang nunggu sholat kan ngantri. Kita tuh jangan habis sholat qobliyah zuhur. Terus dia berlama-lama sementara mereka sholatnya terlambat gara-gara kita mengerjakan yang sunnah. Padahal mereka lama banget itu dia sholat. Allahu Akbar. Di belakang berharap dia keluar. Ini orang udah lama banget berharap keluar. Jadi kita tengok. Kita kalau di fasilitas umum itu kita kalau mau sholat sunnah nengok ke belakang dulu. Gak ada yang nungguin kita, lanjutkan. Tapi kalau di belakang kita yang nunggu banyak, ibu, sholat sunnah hukumnya sunnah. Mengizinkan mereka sholat 5 waktu hukumnya kan wajib, mereka mau sholat. Jadi kita kalau mau sholat sunnah biasakan nengok belakang gitu. Gak ada yang nungguin, lanjut. Tapi kalau ya Allah yang nunggu sampai ke belakang, kita mundur. Mundur kan kalau zikir kita bisa di belakang sambil senderan. Tapi mereka kan gak bisa. Sholat 5 waktu dengan kondisi sesempit itu gitu ya. Nah ini perlu diperhitungkan juga begitu. Kemudian jadi boleh sholat 5 waktu saja boleh. Tidak mengerjakan yang sunnah apalagi sholat sunnah. Tapi rugi besar kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah. Definisi wajib kan gini Bu. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dulu. Kalau buat kita pribadi gimana? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar. Gitu Bu. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi besar. Gitu. Kan udah ngaji kita ya. Itu buat pribadi Bu, buat ke diri kita maksudnya. Biar kita semangat mengerjakan yang sunnah. Assalamualaikum Ustazah, waalaikumsalam. Maaf saya mau tanya apabila kita dizolimi oleh keluarga. Bahkan mereka memutuskan silaturahim. Apakah salah apabila saya menjadi tidak mau lagi bertemu dengan mereka? Insya Allah saya sudah memaafkan. Apakah saya berdosa? Terima kasih. Silaturahim masih ingat gak? Ada 3 macam ya. Ada wasil, 3 kelas. Wasil yang nyambung, mukafiun yang sekedar membalas, qati'un yang memutus. Kalau kita mau jadi nomor 1 wasilun, orang itu memutus, gak peduli, kita tetap datang, kita tetap sapa, kita tetap komunikasi walaupun hanya via WA dan seterusnya.
Tapi kalau kita mukafiun, kan orang mukafiun yang sekedar membalas begini. You datang, I datang. You nggak datang, I nggak mau datang. You nyambung, I nyambung, gitu kan? You mutusin, siapa takut kan gitu. Kalau kita konsepnya begitu, kan dia yang mutusin gitu. Gitu ya Bu. Berarti kita dengan dia sama. Tapi kalau kita pengen lebih, enggak apa-apa. Dia memutuskan, saya akan sesekali datang ke rumahnya gitu ya. Apalagi nih masih keluarga masalahnya ini. Sabar. Insya Allah 10 tahun, 15 tahun dia akan merasakan betapa senangnya punya saudara seperti kita. Terus aja Ibu, sambung. Dan pahalanya gak kaleng-kaleng ini orang yang dizolimi gitu ya. Orang yang dizolimi tetapi dia tetap menyambung silaturahim. Orang yang memutuskan kita sambung. Orang yang menghalangi rezeki kita berikan rezeki. Itu insya Allah balasannya surga. Surga. Jadi sabar. Biasanya 10 tahun lah. Itu paling cepat ya. Ini sharing saja. 5-10 tahun. Tapi seringnya 10 tahun. Hati orang yang keras itu lembut. Atau biasanya ketika dia mau meninggal. Ketika dia sedang sakit, dia ingat dengan kebaikan kita. Dia ingat dengan kesabaran kita. Maka dia akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kalau dia tidak memberikan sesuatu yang luar biasa, Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya insya Allah. Amin. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Bu Fatia, waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang sering sedekah tapi dia tidak pernah sholat? Sedekah hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Gimana dong? Berdosa. Dia masuk neraka sakor. Tetapi ketika dia sedekah, dia mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Allah itu adil. Yang mengerjakan kebaikan ada pahalanya. Yang mengerjakan keburukan ada neraka menanti. Dan kita tahu orang yang tidak sholat masuk neraka sakor gitu ya. Jadi diingatkannya gini, kakak tuh keren ya. Sedekahnya banyak, bagus. Satu aja kakak. Kalau kakak sholat 5 waktu, surga nungguin. Tapi kalau kita bilang, percuma kak, percuma sedekah, ya Allah percuma banget. Kakak gak sholat ngapain, percuma kak. Dia nanti gak melakukan dua-duanya. Gak sholat, gak sedekah. Tapi kalau kita bilang, kakak Masya Allah keren banget ya. Tinggal sholat lagi loh kak. Sholat wajib tau kak. Yang ngasih rezeki Allah. Yang membuat kita bisa bersedekah Allah. Tinggal sholat aja kak. Surga udah nungguin kakak tuh. Begitu. Jadi sama-sama mengingatkan. Karena caranya berbeda. Seseorang bisa berubah. Begitu ya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, saya punya anak spesial. Speech delay. Saya berusaha bersikap ikhlas ridho dalam merawatnya. Walaupun ujiannya berat. Apakah ini bisa menggugurkan dosa-dosa saya? Terima kasih. Pasti. Seseorang ketika ikhlas dengan semua ujiannya, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya. Persis yang saya sampaikan ini dalam hadis Rasul dikatakan, pohon di luar sana, pohon punya daun yang kuning. Ketika digetarkan pohon itu, daun-daun kuningnya jatuh. Sama dengan dosa kita. Ketika badan kita digetarkan dengan ujian, maka dosa-dosa kita jatuh. Makanya orang baik-baik ketika diuji, dia memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Digugurkan dosa-dosa hamba, Alhamdulillah. Ketusuk jarum, ketusuk duri saja, kata Rasulullah apa? Itu menggugurkan dosa. Jarum kan duri kecil banget Bu. Berapa sih sakitnya? Itu menggugurkan dosa. Kecipratan minyak panas menggugurkan dosa. Semua yang tidak nyaman di badan, di hati, di pikiran. Gak nyaman. Semua menggugurkan dosa kalau kita ikhlas. Terakhir, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sebulan lalu saya melihat
chat mesra suami dengan wanita lain. Luar biasa ya. Awalnya saya hancur, tapi sekarang saya bersyukur karena saya makin semangat mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kata-kata hari ini Ustazah biar saya istiqomah. Ini bukan pertanyaan sebetulnya ya, minta quote hari ini. Tadi sudah saya singgung, sabarnya seorang istri dengan kekurangan pasangan atau kekurangan suaminya, dan dia mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Pengen dapat pahala jihad kan Bu? Maka sabar dengan kondisi rumah tangga kita. Ngeliat suami, Masya Allah, dia lagi genit lagi, ya Allah. Astagfirullah. Kenapa kita membaca chatannya gitu ya? Itu kadang-kadang, mohon maaf Ibu, itu cara Allah ingin memberitahukan kepada kita, hei ta'aruf sama suamimu gitu. Tuh suamimu sekarang lagi lincah gitu. Terus gimana biar kamu tuh gak kaget gitu Bu. Ada juga yang sengaja tidak dikasih tahu kondisi suaminya seperti apa, gak dikasih tahu sama Allah. Dia percaya saja. Kenapa? Agar dia ikhlas menservis suami dalam kondisi apapun. Kalau kita gak pengen tahu, jangan terlalu kepo dengan gadget pasangan. Itu yang bikin kita cepet tua. Orang yang awet muda nggak terlalu kepo sebetulnya. Nggak terlalu kepo dengan chattingan suami, nggak terlalu kepo dengan status orang. Kenapa? Karena kita fokus dengan ibadah kita, dengan urusan dunia kita. Tetapi Ibu boleh sholat istikharah. Kita ragu nih. Ibu-ibu kan perasaannya Masya Allah ya luar biasa. Kalau kita nggak nyaman, sebetulnya suami setia atau tidak, kita lapor aja sama Allah. Ya Allah, saya percaya suami hamba orang baik. Tapi entah bagaimana beberapa bulan ini atau beberapa hari kok hati hamba merasa gelisah dengan pasangan hamba. Tunjukkan ya Allah siapa suami hamba yang sebenarnya. Lapor sama Allah. Ibu tahu Allah akan buka tuh sedikit. Terus nanti istikharah lagi dengan kondisi suami seperti ini. Apakah hamba bertahan atau berpisah ya Allah? Tanya lagi sama Allah. Nanti kalau disuruh bertahan dikasih feeling. Disuruh berpisah dikasih lagi isyarat. Sehingga gitu ya. Kita akan tahu ini rumah tangga kita mau dibawa kemana. Tapi kalau kita nyaman-nyaman saja gak ada masalah. Ibu gak usah sholatin suami. Orang kita gak ada masalah. Dan hati kita nyaman-nyaman saja. Sudah husnuzon sama pasangan. Husnuzon. Percaya. Makanya tadi sering-sering ngobrol sama suami. Sering-sering genggam tangannya gini nih. Taruh di pipinya. Gitu. Gak lebay memang kadang-kadang butuh Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita terus begini ya Mas. Sampai ke surga gitu. Kata suami kok kamu tumben kayak gini, korban pengajian. Korban pengajian Mas, makanya saya pengennya begini terus gitu. Boleh Ibu. Kenapa? Biar Allah satukan hati kita di dunia dan di surga insya Allah. Demikian jawaban terakhir dari pertanyaan. Ada yang merasa belum terjawab? Udah semuanya insya Allah ya. Ustazah boleh izin bertanya? Di mana nih? Di belakang Ustazah. Oke, satu orang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tadi tema kita kan meminimalisir kufur, memperbanyak syukur. Dari 1 sampai dan 8 itu dikatakan dengan sholat. Bagaimana kiat-kiat agar menjaga sholat kita dengan khusyuk? Soalnya kan di awalnya yang pertama tadi itu sholat, yang terakhirnya juga sholat. Nah sekarang bagaimana Ustadz kiat-kiatnya? Syukron. Afan. Baik, sebagai penutup ini kiat-kiatnya tuh banyak banget Ibu. Kiatnya, tipsnya untuk khusyuk banyak sekali. Ini yang mudah direalisir ya.
Yang mudah diaplikasikan ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling singkat. Kalau mau lama, qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Baca 2 surat al-mu'awwizatain. 2 surat berlindung, itu pertama. Yang kedua, ibu tolong fokus ke tempat sujud. Fokus aja. Jangan mencong ke kanan ke kiri, enggak. Tempat sujud di mana nih? Fokus mata kita ke situ. Karena kalau kita pakai sajadah yang ada gambar Ka'bahnya, itu nengok ke kanan, oh pintunya sebelah situ, gitu Bu. Kalau sebelah sini ada apa? Itu setan lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Sama nih, ini keren ini. Darussalam karpetnya satu warna. Karena terkadang kan sajadah sekarang gambarnya banyak macam-macam ya Bu. Ada bunga gitu. Bunga juga udah tempat fokus aja, jangan dihitung daunnya. Itu kadang oh sebelah kanan daunnya 2, sebelah kiri berapa daunnya? Oh sama 2 gitu Bu. Ini Darussalam bagus. Tempat sujudnya udah satu warna. Tapi kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim bilang warnanya cakep buat seragam gitu Bu. Mikir baju seragam juga akhirnya kan gitu. Ini perpaduannya keren ya gitu. Itu yang kedua ya Bu. Pertama ta'awuz, kedua fokus dengan tempat sujud kita. Di mana dahi ini bersujud di situ, mata kita ke situ terus. Ketiga, itu setiap gerakan kita bilang Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jadi enggak diem gitu. Beda kalau kita Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Diucapkan setiap ganti gerakan kita takbir. Itu kita diingatkan. Hei lagi sholat gitu. Allah. Gitu. Setiap ganti gerakan. Yang keempat. Diusahakan kalau baca itu terdengar sampai ke telinga kita. Bukan telinga tetangga, Bu, telinga kita aja. Jadi jangan kenceng-kenceng banget mengganggu. Atau sampai ke hati. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Beda itu. Kalau kita disuarakan itu kita tahu kita lagi sholat. Gitu. Nah, yang terakhir, yang ini yang mudah diaplikasikan ya, Bu. Pahami minimal surat Al-Fatihah itu minimal. Pada saat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus gitu. Kalau tahu artinya itu akan lebih khusyuk ketimbang tidak tahu artinya. Di antara tadi yang paling gampang yang mana? Syukur-syukur kalau 5-5-nya bisa kita terapkan. Karena ibadah yang tidak bisa disambil itu sholat. Jadi kalau mau sholat, kompor matikan, TV matikan gitu. Yang mengganggu. Puasa sambil masak bisa. Sholat sambil masak, ya Allah Bu. Itu gak khusyuk. Puasa sambil nonton TV bisa. Sholat sambil nonton TV gak bisa. Makanya banyak ibu-ibu yang terkadang saya heran. Lagi sinetron, pas iklan dia cepat-cepat wudhu. Udah mulai sinetronnya dia duduk lagi. Pas iklan dia sholat lagi. Nah pas rakaat ketiga mulai sinetronnya cepetnya luar biasa. Kenapa disambil? Sholat itu ibadah yang gak bisa disambil, gak bisa. Kalau yang lain bisa. Puasa sambil nyuci kan bisa, sambil masak. Sholat itu gak bisa. Jadi matikan kompor, matikan TV. Anak-anak atau cucu yang main ke rumah itu khawatir bahaya. Pisau, obat-obatan diletakkan di tempat-tempat yang aman. Kadang-kadang setan mengganggu lewat mereka tuh Bu. Baru Allahu Akbar, tiba-tiba baby datang megang-megang pisau. Siapa yang gak ngebatalin sholatnya kalau dia megang-megang pisau, megang-megang obat. Jadi hal-hal yang begitu tuh udah ditutup-tutupin. Makanya kalau Ramadan, ibu tolong yang bisa dilakukan sekarang, tolong lakukan sekarang. Ibu terbiasa, mohon maaf ya, misalnya
nyuci hordeng, ganti taplak meja, atau beli baju buat Ramadan nanti. Sekarang nih semuanya. Kenapa? Oh setan licik bu, baru ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeliat hordeng belum dicuci. Shadaqallahul azim. Itu sangat bisa. Tutup dari sekarang bu. Beli baju tadi termasuk yang ngeluarin baju tuh. Itu sekarang semuanya tuh. Ngerapihin rumah apa sekarang. Biar nanti Ramadan nggak ke mall. Nggak beli-beli yang kecil-kecil begitu bu. Biar kita fokus dengan ibadah di bulan Ramadan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan jawaban pertanyaan tadi. Alhamdulillah karena sudah jam 11 lewat saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf dengan kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.